Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marshal Akbar, NIM 03071381722061. Berikut ini saya akan mensosialisasikan mitigasi bencana geologi daerah Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan kondisi kependudukan di daerah Lubuk Betung. Jumlah penduduk Kecamatan Merapi Selatan pada tahun 2020 sebesar 7.953 jiwa, yang terbagi atas 4.057 jiwa penduduk laki-laki dan 3.896 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk desa Lubuk Betung yaitu 1.682 jiwa yang terbagi 856 penduduk laki-laki dan 825 penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 103,92, yaitu bisa dilihat di sebelah kiri berupa tabel. Lubuk Betung itu terdapat di nomor 2, bisa dilihat. Yang selanjutnya yaitu kondisi geomorfologi daerah penelitian. Keadaan geomorfologi lokasi penelitian dikelilingi perbukitan. Berdasarkan keadaan geomorfologi, daerah berada pada elevasi 43 sampai 1000 meter, di mana berdasarkan klasifikasi Widiatmanti dan kawan-kawan tahun 2016 termasuk ke dalam 4 kelas klasifikasi, yaitu dataran rendah, elevasinya 43 sampai 200 meter, perbukitan elevasi 200 sampai 500 meter, perbukitan tinggi 500 sampai 1000 meter, dan gunung lebih dari 1000 meter. Nah, bisa dilihat kenampakannya di peta sebelah kiri. Kemudian kondisi kebencanaan di daerah Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Berikut itu di sebelah kiri merupakan peta sebaran bahaya banjir dan kemudian peta sebaran bahaya tanah longsor. Berdasarkan perbandingan peta sebaran bahaya banjir dan bahaya tanah longsor, dapat diketahui bahwa lokasi penelitian potensi bahaya banjir termasuk ke dalam klasifikasi rendah sampai sedang dengan indeks 0 sampai 0,6. Sedangkan potensi bahaya tanah longsor termasuk ke dalam klasifikasi sedang sampai tinggi dengan indeks 0,3 sampai 1. Bencana tanah longsor terjadi akibat pengaruh cuaca dan kondisi morfologi lokasi penelitian atau lokasi pemetaan. Aspek lain yang juga menjadi faktor terjadi bencana tanah longsor pada lokasi pemetaan atau penelitian yaitu susunan litologi yang didominasi oleh batu pasir sehingga rentan terhadap tanah longsor. Kemudian mitigasi. Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu menurut King dalam Kusumasari 2014. Tujuan mitigasi adalah pengurangan kemungkinan risiko, pengurangan konsekuensi risiko, menghindari risiko, penerimaan risiko, serta transfer pembagian atau penyebarluasan risiko. Kusumasari 2014. Ada 2 jenis mitigasi, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural didefinisikan sebagai usaha pengurangan risiko dengan dilakukan melalui pembangunan atau perubahan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Mitigasi non-struktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Kusumasari 2014. Nah, berikut ini adalah 5 mitigasi struktural. Yang pertama, membangun sistem peringatan dini bencana longsor atau EWS dan memasang alat pembantau gerakan tanah. Itu digunakan untuk tanah longsor.
Kemudian membangun jalan dengan konstruksi beton, bronjor, kawat membangun saluran air dan memperkuat lereng di sisi kanan dan kiri jalan dengan material beton. Yang tiga, pembangunan pos kesehatan di lokasi rawan longsor sangat penting agar korban langsung dapat segera tertolong. Yang keempat yaitu memasang papan peringatan longsor di jalan yang terhadap longsor. Yang terakhir yaitu membangun tempat evakuasi masyarakat, memanfaatkan masjid, balai desa, dan sekolah sebagai tempat evakuasi sementara. Mitigasi non-struktural terbagi empat, yaitu yang pertama melakukan diseminasi tentang bencana tanah longsor dengan media, poster, atau film. Yang kedua, melakukan simulasi bencana dengan melibatkan stakeholder lain yang terlibat dalam kegiatan kebencanaan, contohnya polisi, tentara, dan lain-lainnya. Yang ketiga, melakukan pemetaan secara sederhana dan identifikasi terhadap masyarakat dan rumah yang termasuk dalam tingkat kerawanan yang tinggi. Yang terakhir yaitu melakukan penanaman pohon pada area yang gundul dan berlereng curam. Yang terakhir yaitu premi asuransi atau asuransi yang diberikan oleh suatu PT terhadap daerah yang terkena bencana. Yang ini saya ambil contoh yaitu bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor terhadap lokasi pemetaan atau penelitian berkisar antara 200 juta sampai 400 juta untuk satu rumah dan secara keseluruhan yaitu 3,5 miliar dengan pemetaan termasuk pada golongan TFS HL dengan nilai premi yang harus dibayar sebesar 0,30% per tahun. Nilai premi dapat dihitung dengan menggunakan rumus harga pertanggungan dikali tarif premi. Diketahui harga pertanggungan yaitu 250 juta sampai 500 juta harga pertanggungan. Untuk seluruh lokasi pemetaan yaitu 300 juta tarif premi. Itu bisa dilihat cara menghitungnya. 250 juta dikali 0,30 juta sama dengan 750 juta per tahun. Kemudian 500 juta dikali 0,30% sama dengan 1,5 juta per tahun. Sama dengan 125.000 per bulan. Premi seluruh lokasi pemetaan yaitu NP dikali tarif premi. 3,5 miliar dikali 0,30% yaitu dapatnya 10 juta 500 per tahun. Apabila dibuat per bulan 875.000 per bulan. Jadi besar premi yang harus dibayar untuk setiap rumah berkisar antara 62.500 sampai 125.000 per bulan. Dan untuk secara keseluruhan untuk satu kabupaten Lahat membayar 875.000 per bulan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat berguna.